Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dari buku Kurikulum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas bagian Chapter 2, Kindness Begins With Me, Unit 1, Kindness Towards Differences. Kita akan bahas Section 2, Viewing untuk Part C and D, di halaman 72 sampai dengan 75. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah di section 2, di pembelajaran sebelumnya Karina sudah bahas bagian ini ya. Kemudian sekarang kita mau bahas bagian C dan D. Listen to audio 2.2 on the story part 1. Check your prediction. Nah, untuk story-nya ini Karina akan tampilkan ceritanya. Judulnya The Ugly Duckling. Part 1 ya. Anak bebek yang jelek. Oke, kita baca dulu ya, baru nanti kita artikan. Nanti adik-adik setelah Karina bacakan, pastikan dulu sudah betul atau enggak urutannya ya. Baru nanti Karina akan jawab. The Ugly Duckling. Once upon a time, on a big farm, a mother duck sat on her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatched. At last, the eggs began to crack. One by one, yellow 5 ducklings came out of the eggs. They shook their wings and said, "Quack, quack." Then, they walked gracefully. "Look at all of you," said Mother Duck with joy. "You are all so cute." She counted 1, 2, 3, 4, 5. "Oh dear, I should have 6 ducklings." Mother Duck was worried. But one large egg was still in the nest. It was a little stubborn. So, Mother Duck sat on her nest again and waited some more. The next day, the big egg cracked open. A shy duckling came out. He was not yellow. He was gray and bigger than others. But he was weak and it walked with a funny wobble. Oke, kira-kira gimana adik-adik? Silakan boleh dijawab. Apakah urutannya sudah betul atau tidak? Ya. Nah, coba kita perhatikan di gambar yang ini. Yang pertama sudah benar nih ya. Dia duduk di sarangnya. Yang bagian ini ya, sat on her nest. Terus yang kedua tadi kita jawab telurnya menetas ya. Nah ini nih di bagian menetas, bagian kedua. Yang ketiga di sini dia menghitung. Menghitung nih, benar ya? Menghitung yang bagian 3 di sini. Terus yang bagian keempat ini, oh dia ternyata masih ada 1 telur, dia kaget. Nah yang ini ya. Yang keempat, terus terakhir yang wobble-wobble di sini. Nah, ini ada di sini. Ya, berarti sudah benar ya urutannya. Oh, nomor 1 tadi di sini. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang B. Listen again to audio 2.2 and read the story. Circle the correct underlined verb di worksheet 2.1. Di mana worksheet 2.1? Dengarkan lagi audio 2.2 dan baca ceritanya. Circle the correct underlined verbs. Worksheet. Tapi nggak ada underline-nya ya. Jadi diminta untuk melingkari ya kata yang benar yang di garis bawahi. Tapi di sini nggak ada nih. Ya. Oke, yang ini maksudnya coba kita lihat ya untuk bagian ini.
Oke, kita. Nah, yang ini ya. Sit, sat. Oke, tapi enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini. Oke, di sini kalau kita lihat, jadi maksudnya adalah verbnya itu yang ini, ya. Terus ini ya, ini adalah verbnya, verb berapa gitu maksudnya. Ini counted, ini apa nih, cracked and hatched, ya, karena nggak ada di sana. Nah di sini kalau di sini diminta circle the correct underline. Oke. Nah ini set. Set itu duduk ya, menduduki, tapi di sini nggak ada set, tapi Karina akan kasih tahu. Ya, ini sudah benar ya. Set ini kata awalnya adalah sit, duduk ya. Tapi karena ini sebuah cerita tuh biasanya menggunakan past form atau past tense. Ya, jadi ini set, sit. Kemudian bentuk verb 2-nya adalah set. Lalu yang gambar kedua, kesini aja ya, berurutan. Walked. Nih, ada nggak di sini walk? Walk, walk, walk. Nggak ada ya. Oke, Karina jawabin aja. Walk itu kata awalnya adalah walk, jalan. Walk. Kayak gini. Ya, karena bentuknya past, jadinya walk seperti ini. Ini sudah benar juga. Nah, kalau yang ini wait, menunggu. Ya, jadinya betul seperti ini, waited, waited. Counted, ini kata awalnya adalah count, menjadi counted. Ini sudah benar juga. Lalu cracked. Nah, kalau crack ada di sini. Crack, crack. Oh, adanya hatch nih. Hatch ini base formnya tuh yang verb 1 atau bentuk awalnya. Kalau hatched itu bentuk past form, artinya menetas ya. Oke, begin jadi began, artinya mulai. Hatch jadi hatched, ya hatched, menetas. Lalu shake jadi shook, menggoyangkan. Wait jadi waited, menunggu. Wobble, ya wobbled. Ini ini wobble. Oh enggak, ini benar. Ini bukan verb. Oke, kemudian ada wings. Wings itu sayap. Shy, malu-malu. Warm, hangat. Gracefully, dengan anggunnya. Once upon a time, pada suatu hari. At last, artinya akhirnya ya. Oke, nah yang bagian ini masih ada ya, kita coba lihat. Nah, ini berdasarkan cerita tadi. Jadi kita artikan di sini ya. Ini tadi sudah Karina. Oh, di sini ternyata garis bawahnya, kata dia tadi ada di 2.1, ternyata ada di sini. Oke, kalau gitu kita jawab ya. Ini sambil diartikan ya, tadi kita belum artikan ceritanya. Once upon a time on a big farm. Suatu hari di peternakan besar. A mother duck. Nah, ini jawabannya adalah sat. Ya, karena ini verb 2. Sat on her nest. Ibu bebek duduk di atas sarangnya. She had to keep her 6 eggs warm until they hatch, ya, atau hatch. Nah, jadi dia harus tetap membuat 6 telurnya hangat sampai mereka menetas. Nah, ini yang benar adalah ini, hatched. Ya. Oke, kemudian sekarang yang kedua. At last, the eggs began to crack. Nah, ini yang benar adalah began to crack. Akhirnya telurnya began itu mulai retak atau pecah. One by one, satu persatu, 5 yellow duckling. Ya, yang ini yang benar adalah came
came out of the eggs. Jadi satu persatu 5 bebek, anak bebek kuning berwarna kuning keluar ya, came out, keluar dari telur tersebut. They, nah ini yang benar adalah shook karena bentuk keduanya. They shook their wings and said, quack quack. Mereka menggerakkan sayap mereka dan berkata, quack quack. Then they, nah yang ini walked. They walked gracefully. Dan mereka berjalan dengan anggun ya. Kemudian look at all of you. Lihat kalian semua ya. Said, yang ini said. Ya, kata ibu bebek ya dengan senang hati. You are all so cute. Kalian semua sangat lucu, menggemaskan ya. She, nah ini counted bentuk keduanya. Dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh dear, I should have 6 ducklings. Ya ampun, aku seharusnya punya 6 anak bebek ya. Mother duck, nah ini was worried. Ya, ibu bebek sangat khawatir. But one large egg was still in the nest. Tapi ternyata satu telur besar masih ada di dalam sarang. It was a little stubborn. Yang ini sedikit keras kepala. Jadi belum netas-netas ya. So mother duck sat. Jadi ibu bebek duduk on her nest di sarangnya lagi ya. And waited some more. Dan menunggu sedikit lebih lama. The next day, di hari berikutnya, the big egg cracked open. Telur yang besar akhirnya terbuka ya. Pecah juga ya, pecah dan terbuka. A shy duckling came out. Anak bebek yang malu-malu keluar. He was not yellow, dia tidak berwarna kuning. He was gray and bigger than others. Warnanya abu-abu dan lebih besar dari yang lain. But he was weak, tapi dia sangat lemah. And it walked with a funny wobble, dan dia berjalan dengan gerakan yang lucu. Ya. Oke, kemudian sekarang work with a classmate. Talk about mother duck's feeling based on story part 1 tadi ya. Nah, yang ini duck's feeling, ini kalian boleh menggunakan persepsi sendiri-sendiri. Feeling itu perasaan ya. Jadi bicarakan tentang perasaan ibu tadi, si ibu bebek ya. Kurang lebih ini ada di sini nih. Jadi dia ini adalah perasaannya ya. Dia sangat senang ya, happy ya. Kemudian dia excited, boleh. Terus ini juga di sini dia worried ya. Terus oke, sepertinya hanya itu saja ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.